Ayat ini memberikan tambahan petunjuk soal penciptaan Adam dan Isa, di mana mereka diciptakan dengan cara yang sama. Apakah ini artinya Adam diciptakan melalui rahim perempuan tanpa bapak juga, sama seperti penciptaan Isa dari rahim perempuan tanpa bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabi summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Assalamualaikum musafir dimanapun berada, selamat datang kembali di Asyafa Channel. Kita akan mengungkap asal-usul nenek moyang kita, siapa lagi kalau bukan Adam. Sampai sekarang masih banyak musafir yang belum paham dari mana sebenarnya asal-usul Adam. Apakah dari surga bersama malaikat, atau dari tanah, atau malah dari evolusi ini. Karena begitu banyak teori asal-usul manusia, jadi kita akan menjelaskan prinsip dasarnya saja. Nanti musafir kembangkan lagi. Secara budaya dan kepercayaan, Adam itu berasal dari surga atau Taman Eden. Di Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26, Adam itu diciptakan dari tanah liat kering. Dan berdasarkan sains, Adam atau manusia dari evolusi yang tergolong dalam kelompok keluarga kera. Sedikit catatan, jadi manusia itu masuk ke dalam keluarga kera, bukan keturunan kera. Tentu saja kajian teorinya tidak sama antara manusia dari keluarga kera dan dari keturunan kera. Sebenarnya semua pendapat asal-usul Adam itu benar. Adam dari tanah, Adam diturunkan dari surga, Adam atau manusia dari evolusi alamiah, semuanya benar. Yang mengambigukan untuk dipahami dari mana asal-usul Adam adalah perbedaan sudut pandang dan keterlibatan relativitas waktu di dalamnya. Dari sudut pandang waktu ilahiyah, Adam diciptakan dari tanah dengan durasi yang sangat singkat. Hanya memerlukan waktu sepersekian detik waktu prosesnya. Lama durasinya seperti musafir mengucapkan kata kun, sangat singkat. Bahkan hampir atau tidak memerlukan waktu sama sekali. Yang ada hanya terjadi begitu saja, hanya ada peristiwa. Namun di dalam ruang peristiwa itu banyak kejadian yang dialami oleh materi hidup di dalamnya, yang terjadi berurutan tahap demi tahap, menciptakan durasi proses atau waktu dari sisi materi peristiwa. Maka dari sisi manusia sebagai materi peristiwa mengalami miliaran peristiwa yang berurutan, sehingga pasti berlaku hukum proses evolusi. Tahap demi tahap terbangunnya kesadaran materi peristiwa. Adam atau manusia adalah kesadaran materi yang menempati penciptaan kun itu tadi, sehingga berlaku proses evolusi bagi manusia. Jadi singkatnya, dari sisi waktu ilahiyah, Adam diciptakan begitu saja seketika berwujud manusia, kita sekarang. Tapi dari sisi manusia, kita mengalami miliaran proses peristiwa, sehingga ada tahap demi tahap perjalanan proses yang membutuhkan waktu miliaran tahun untuk kita sadari satu persatu peristiwanya. Coba kita berandai-andai bereksperimen sedikit biar lebih jelas lagi. Seandainya kita mampu mengumpulkan dan mengakses semua peristiwa itu secara bersamaan tanpa terikat waktu, maka semua ini hanya satu kali proses. Dan inilah yang terjadi dari perspektif waktu ilahiyah. Kun, terjadi bersamaan. Tapi berhubung kita hanya mampu mengakses kejadiannya satu demi satu, maka berlakulah hukum proses evolusi miliaran tahun lamanya. Kita rasa mudah saja dipahami. Ada pertanyaan klasik yang menyebalkan soal ini. Mana yang lebih dulu, Adam atau manusia purba? Bagaimana menurut musafir? Ayo kita pakai prinsip awal tadi agar terjawab. Dari sisi waktu ilahiyah, maka jawabannya jelas, terjadi bersamaan. Tidak ada yang lebih dulu dan yang akhir, hanya terjadi bersamaan. Seperti musafir mengucapkan kun. Dalam satu kali ucapan kun itu terjadi Big Bang awal mula alam semesta, sekaligus terjadi kehancuran akhir alam semesta atau hari kiamat. Tapi dari sisi manusia, jelas manusia purba ada lebih dulu. Kan manusia purba adalah istilah sebutan untuk spesies manusia zaman purba. Mungkin kita manusia sekarang ini adalah manusia purba juga buat manusia masa depan. Kan mungkin saja seperti itu.
Sebagai tambahan informasi soal misteri asal-usul Adam ini, saya akan lengkapi misterinya biar makin misterius. Saya punya satu tesis yang masih menjadi pertanyaan besar, setidaknya masih menjadi sangat misterius menurut saya sendiri. Di Al-Quran Surah Al-Imran ayat 59, Allah memberikan satu petunjuk misterius soal penciptaan Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ayat ini memberikan tambahan petunjuk soal penciptaan Adam dan Isa, di mana mereka diciptakan dengan cara yang sama. Apakah ini artinya Adam diciptakan melalui rahim perempuan tanpa bapak juga? Sama seperti penciptaan Isa dari rahim perempuan tanpa bapak. Saya tidak ingin berspekulasi apapun soal ini, biarlah tetap menjadi misteri. Jadi silahkan musafir simpulkan sendiri. Terima kasih sudah tonton video ini sampai akhir. Saya Gus Adzam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.